Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, masih sehat dan tetap semangat ya. Yang belum mengerjakan untuk ulangan harian sarana dan prasarana, silakan menghubungi saya ya. Oke, hari ini kita ketemu di pelajaran sarana dan prasarana. Hari ini di pelajaran sarana dan prasarana yang akan kita bahas adalah kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan K3 perkantoran. Ada apa saja materinya? Yaitu definisi K3, tujuan K3, klasifikasi kecelakaan, penyebab kecelakaan, prosedur K3 perkantoran, dan ergonomi. Ibu, kita kan perkantoran. Kenapa kok kita belajar tentang K3? Oke, kita bahas terlebih dahulu apa sih singkatan dari K3 itu. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kantor. Jadi di kantor itu K3 itu tidak digunakan hanya di luar kantor, tapi di dalam kantor pun juga digunakan. Tapi penyebab dan solusinya berbeda dengan yang di luar kantor. Karena itu kita perlu mempelajari namanya K3 perkantoran. Terdapat banyak sekali pekerjaan dan di tempat pekerjaan tersebut pasti memiliki resiko dan bahayanya sendiri-sendiri. Lah, ada yang menimbulkan penyakit akibat kerja, ada juga yang menimbulkan kecelakaan akibat pekerjaan. Jadi, K3 itu ada dua, akibat penyakit dan akibat kecelakaan pekerjaan. Kepanjangan dari K3 sendiri adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, secara umum, K3 ini diartikan sebagai satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja akibat penyakit maupun akibat pekerjaan itu sendiri. Sedangkan K3 menurut Matis dan Dixon itu adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkan dari gangguan fisik dan mental karyawan sendiri, mengarah dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta membantu dari lembaga maupun perusahaan itu sendiri. Tujuan dari K3 itu sendiri adalah mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya, serta kecelakaan kerja pada karyawan. Kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan sehat, selamat, bugar, bekerja dengan produktif. Ada beberapa penyebab dari bahayanya K3 itu sendiri. Yang pertama itu adalah bahaya secara fisik. Penyebabnya itu ada bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, ataupun lainnya. Nah, secara penyebab secara kimia itu berasal dari partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, ada juga bisa bau rokok, itu juga bisa menyebabkan bahaya K3. Ketiga, secara bahaya secara biologi itu ada mikroorganisme seperti virus. Kalau yang sekarang kita sebut virus corona ya, sedang kita dilanda Indonesia dan seluruh dunia, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Ada juga bahaya karena ergonomi. Nah, ergonomi ini sesuai yaitu posisi kerja. Posisi kerja duduk yang tidak nyaman, berdiri yang tidak nyaman, berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama, melihat komputer terlalu lama. Nah, itu adalah salah satu penyebab dari ergonomi. Nah, ada penyebab juga dari psikologi sosial, yaitu konflik antar rekanan. Jadi setiap pekerjaan itu pasti memiliki rekanan kan. Nah, di situ ada konflik. Nah, di situ bisa menyebabkan bahaya K3, mengakibatkan stres, beban kerja, karir, dan sebagainya. Ada beberapa masalah K3 perkantoran
yang sering sekali muncul. Pertama, penataan dokumen dan peralatan yang tidak aman, biasanya terlalu tinggi. Kalau diambil bisa jatuh menimpa orang yang mengambil atau karyawan yang mengambil. Kedua, pembuangan kotoran atau limbah tidak pada tempatnya. Jadi tidak disediakannya tempat sampah, itu juga ada. Ketiga, penataan kelistrikan yang tidak aman. Jadi banyak kabel-kabel yang berserakan tidak ditata dengan rapi. Keempat, posisi kerja tidak ergonomis. Ergonomis jadi posisi kursi yang tidak nyaman, bisa juga komputer pencahayaannya yang terlalu terang, ada juga lain sebagainya. Kelima, menetapkan alat pemadam kebakaran ringan yang tidak sesuai. Jadi ada alat pemadam api diletakkan di mana? Biasanya ada di dapur atau di tengah-tengah kantor. Nah, itu diletakkan di kamar mandi. Nah, itu berarti tidak tepat penempatannya. Keenam, kondisi ruangan kerja yang kurang pencahayaan. Nah, ini juga berpengaruh karena berpengaruh pada kesehatan mata. Nah, nanti jadi ruangannya terlalu gelap atau remang-remang. Itu kan mengganggu kondisi mata juga. Nomor 7, suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Nah, waktu hujan ternyata AC-nya direndahkan. Nah, itu kan kedinginan. Nah, itu mengurangi produktivitas. Nah, bisa menurunkan kesehatan karyawan juga. Nah, nomor 8, kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Nomor 9, kondisi fisik dan mental pegawai, seperti stamina pekerjaan yang tidak stabil, sikap pegawai yang ceroboh, itu juga salah satu masalah ketiga perkantoran. Kalau tadi kita sudah membicarakan tentang masalahnya, sekarang kita bahas juga solusinya. Bagaimana solusi mengatasi masalah pekerjaan atau K3 tadi. Nah, kalau kita sudah menemukan masalahnya, kita cari solusinya. Kalau kita berbicara tentang ergonomi, berarti kita cari solusinya adalah tata ruangan yang baik. Nah, tata ruangan yang baik ini bagaimana sesuai dengan komputer. Komputernya ada di mana agar bisa lebih nyaman, kursinya pakai apa biar lebih nyaman, pencahayaannya bagaimana, itu juga bisa. Kedua, pemakaian yang sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Jadi ini untuk kesehatan tubuh sendiri. Kalau pakaian terlalu ketat itu juga tidak nyaman, terlalu longgar juga tidak nyaman. Ketiga, alat pelindung diri bisa berupa kacamata, masker, sepatu, atau sarung tangan. Kalau pelindung diri sekarang itu yang sering kita temui adalah apa? Masker, karena memang sedang ada pandemi. Keempat, lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya, dan warna. Ini sama yang saya sebutkan dari awal tadi ya. Ini juga bisa berkaitan dengan tata ruang yang baik. Standar pelaksanaan K3 di perkantoran yang perlu diperhatikan itu ada 4 hal. Yang pertama, keselamatan kerja. Kedua, kesehatan kerja. Ketiga, kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Dan yang terakhir adalah ergonomi. Yang kita bahas dulu dari standar tadi adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu adalah satu, pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang perkantoran, desain dan tempat pekerja, menetapkan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber api, manajemen tanggap darurat gedung, manajemen keselamatan dan kebakaran gedung, syaratan dan tata cara evakuasi, dan penggunaan mekanis dan listrik. Dan harus yang ada setiap perusahaan yang tidak boleh dilupakan adalah P3K, karena tidak tahu apa yang terjadi, tersobek dari kertas, tersobek juga bisa. Kan kertas itu walaupun cuma kertas dia tipis tapi bisa menyakiti. Nah, itu harus disiapkan juga yaitu P3K. Kesehatan kerja yaitu meliputi peningkatan pengetahuan kesehatan kerja. Kedua, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja.
Ketiga, menyediakan ruang ASI bagi ibu yang sedang menyusui dan memberikan kesempatan memerah ASI selama waktu pekerjaan di kantor. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik yang harus diwaspadai atau dikelola sendiri agar tidak berlebihan dan mengakibatkan sakit atau kelelahan tubuh. Kesehatan lingkungan kerja perkantoran. Yang pertama itu standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran terdiri dari sarana bangunan, penyediaan air bersih, toilet, pengolahan limbah, cuci tangan pakai sabun, mengendalikan faktor atau binatang membawa penyakit. Dan standar yang kedua adalah standar lingkungan kerja perkantoran meliputi aspek fisik, kimia, dan biologi. Standar yang terakhir adalah ergonomi. Apa sih yang dimaksud ergonomi itu? Ergonomi itu adalah studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan pekerjaan yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, engineering, manajemen, dan desain peralatannya. Sikap kerja yang tidak ergonomis biasanya mengalami sakit pada pinggang, lelah seluruh badan, nyeri lutut, kaki, dan keluhan pada lengan, tangan, dan nyeri bahu atau punggung. Agar tidak terjadi keluhan tadi, yang pertama, luas tempat kerja harus sesuai. Kursi itu juga harus sesuai dengan postur tubuh, tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah juga. Koridor, postur kerja, jadi secara duduk, bagaimana dia duduk, bagaimana dia berdiri, dan bagaimana dia meletakkan tangannya di atas laptop atau itu juga berpengaruh pada ergonomi. Oke. Postur kerja, durasi kerja, berapa lama dia duduk, berapa lama dia berdiri. Itu juga ada perhitungannya, karena kalau terlalu lama juga akan timbulnya keluhan. Kalau terlalu lama duduk, itu biasanya keluhan pada punggung. Kalau terlalu lama berdiri, biasa keluhan pada kaki. Nah, setiap karyawan memiliki keluhannya masing-masing pada ergonomi ini, jadi tidak bisa disamakan. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kita semua hari ini ataupun untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.